Tahu-tahu ada 15 dokter sama suster gitu langsung lari ke ruangan. Ada yang bilang, "You're gonna be okay." Apa kan nggak ngerti ya kenapa kok aku dipeluk-peluk gitu loh. Mhm. Ternyata bayinya henti napas. Aku nggak tahu juga kalau sakitku tuh parah karena mami aku bilang kista pembuluh darah tuh serem gitu loh. Jadi aku disuruh doa sama mamiku kan. Iya masih di Indo dari kecil sampai aku udah besar setiap doain aku, Grace adalah Yusuf, Grace adalah sahabatnya Tuhan. Grace itu Mhm. sahabatku berkali-kali gitu loh. Ceritanya Tuhan udah datang pengangkatan ngelihat orang-orang pada ketinggalan mau kabur dari rumah, mau ditangkap sembunyi gitu-gitu. Terus Mmm. mau tidur, bangun lagi, mimpinya sama, terus aduh takut nggak mau tidur gitu. Terus sering kecelakaannya kalau di highway, di tol. Karena kan, beruntun gitu mobilnya kan, banyak mobil sering kecelakaan beruntun terus lebih licin, lebih challenge sih nyetir kalau musim snow. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Grace Angeline ya? Atau Iya, Grace siapa? halo, Grace. Grace Grace Angeline Wibowo karena udah married di Amerika ikut nama suami belakangnya. Oh, siap. Jadi Grace ini eh, ngonten juga dan dia sekarang posisi itu jauh di Amrik. Ini pertama kali kita ngobrol sama teman-teman ya, teman yang lagi berada di Amrik. Sebelumnya kita udah pernah ngobrol sama teman-teman yang di Aussie, terus di mana? Denmark juga dan Mmm, beberapa. Nah, kita seneng banget kesempatannya buat ngobrol sama Grace. Kita selisih berapa jam? 12 jam ya Grace di sana iya ya? 12 jam kita. Wow. Grace di Amerikanya di mana ya? Aku di Somerswood, New Hampshire, state-nya. Somerswood kota kecil sih di Amerika. Oke, oke, oke. Mhm. Berarti sebelum kita ngobrol-ngobrol ke sana, kita eh, cerita dulu tentang latar belakang Grace. Grace aslinya mana sih aslinya? Aku Pekalongan, Jawa Tengah. Wah, Pekalongan jauh-jauh sampai Amerika ya. Mhm, nggak nyangka Latar, sih sampai ke mm, sini. latar Mhm. belakang dulu eh, sampai berapa tahun itu kerja di Pekalongan atau gimana kok tahu-tahu pindah ke Amerika itu sebelumnya? Ya jadi dulu tuh aku makeup artist, terus Mm-mm. sempet kuliah juga di Jakarta, di Binus. Hmm. Nah terus akhirnya ketemu sama calon suami tapi udah citizen, orang Amerika. Oke, Akhirnya citizen. aku married terus pindah ke sini ikut. Kurang lebih udah 5 tahun di sana ya, Grace ya. Iya, mhm. Terus kok berarti memang kepindahan itu kok memilih Amerika karena citizenship dari suami itu atau memang dulu Grace juga kepikiran untuk tinggal di luar negeri sebelumnya ini? Enggak, aku nggak kepikiran karena suami kan, namanya married kan pasti ikut suami kan. Iya, Karena iya. dia udah kerja di Amerika, terus udah citizen Amerika, jadi aku ikut. Oh. Kalau iya, kalau aku dulu malah sempet takut waktu disuruh pindah gitu, ampe kena mah, kena kepikiran. Takut ya? Iya, kalau Kalau orang lain mungkin happy, kalau aku takut. iya, iya. Kalau suami orang asli sana atau Bukan, dia orang Asia, Indonesia. orang Indonesia juga cuman udah Ah, citizen sana. dia orang Surabaya, Jawa Jawa Timur. Dia pun udah pindah di Ameriknya udah citizennya udah lumayan lama. Udah Apa lama dia. udah lama Udah di sana. kira-kira mungkin, eee, lebih dari 10 tahun lah. Oke, oke, oke. Terus pertama kali kamu mantep pindah ke Amerika tuh gimana ceritanya tuh? Sebenarnya aku nggak mantep sama sekali, pergumulan ya. Terus Iya, aku, iya. waktu itu sampai sakit mah kan, tapi Hmm, aku mantepnya karena ini sih, karena dapet suami yang aku memang mantep, pengen punya suami tuh kayak dia gitu loh, kriterianya ada di dia. hmm, Tapi soal pindah ke Amerikanya aku, takut ya kalau nanti kerjaannya gimana, hmm, kerasan apa enggaknya gitu. Terus akhirnya aku bergumul, aku berdoa. Waktu itu aku ketemu sama pendeta di Jakarta gitu, terus aku hmm, nggak cerita apa-apa sama dia, cuma
dia tuh kayak deket sama Tuhan gitu kan. Terus ketemu aku bisa langsung doain, ayo kita berdoa ya. Kalau Oh. Tuhan emang izinin kamu gitu, langsung doain, izinin kamu pindah gitu ke Amerika, berarti nanti Tuhan buka jalan, kalau enggak ya Tuhan tutup. Nah dari situ aku mulai, nah oh berarti aku harus serahin ya ke Tuhan gitu, gimana. Hmm. Akhirnya aku serahin, ternyata semua jalan kebuka, jadi emang ya ini pertandanya emang harus ke situ. Wow. Itu kalau Gitu. kamu 5 tahun tuh berarti kalau nggak salah 5 tahun lalu mungkin 2020 atau 2020 ya? 2019 sih. Oh 2019. Itu deket-deket pandemi bukan ya? Iya itu 2020 ya pandemi ya. Mhm, mhm. Mm-mm. Nah, apakah waktu kamu kepindahan itu pas habis itu pindah terus kan pandemi kan berarti berat banget ya Berat di sana? banget. Hmm, Tadinya pikir mami mau datang gitu kan, pas aku hmm, punya anak, ternyata pandemi, waktu itu nggak boleh ada orang yang ke rumah sakit, jadi benar-benar cuma sama suami. Terus wow. kita ya lahiran pakai masker gitu, benar-benar nggak boleh. Terus pertama kali kamu pindah memang udah di tempat yang sekarang atau sebelumnya kamu pernah tinggal di tempat lain dulu? Emang di sini, soalnya suami Memang di udah situ. kerjaannya di sini, heeh. Oh, udah di situ. Terus Mhm. culture shock yang pertama kali ketika pindah di Amrik tuh apa sih, Grace? Pertama cuaca. Cuaca. Cuacanya heeh, dinginnya tuh ampe setiap minggu sakit gitu kan. Tiap Pokoknya minggu kalau sakit. iya sakit terus. Jadi kalau salah pakai pakaian gitu langsung kerokan. Itu kerokan. Aduh parah. Mhm. Ter- Terus, Lainnya? sepi ya di sini tuh jadi kayak Hmm. semua harus sendiri, terus harus bisa nyetir. Karena, Hmm. kalau di New York misalnya ada subway gitu, kalau di sini kita nggak nyetir kayak nggak punya kaki, nggak bisa kemana-mana karena jauh kan. Hmm. Ya itu, jadi harus dari yang dulunya nggak bisa apa-apa harus mandiri, terus masak jadi bisa. Sampai aku pernah jualan juga, jualan makanan, terus bisa nyetir sekarang jadi mandiri, Wow. gitu. Kamu homesick nggak sih pertama kali pindah ke sana? Oh parah, nangis terus. Nangis terus. Terus yang kamu doain saat itu ketika memang ya mungkin sebelum nikah tuh kan tinggalnya bareng orang tua atau memang udah pisah dengan orang tua? Sama orang tua sih, di Terus Pekalongan. Mhm. jadi pertama kali tinggal di sana homesick terus nggak bisa apalagi lockdown ya, terus gimana waktu itu kamu Mhm. berdoanya itu? Berdoanya itu bukan berdoa sih, lebih ke ngenes ya, apa sih bahasa Indonesia, ngomong ke Tuhan gitu, "Tuhan," Mhm, kayak ngobrol biasa, bukan kayak doa, "Tuhan, aku mhm, mbok dikasih anak." Soalnya kalau aku nggak bisa bayangin kalau di Amerika cuma berdua sama suamiku ini, gila kayak apa gitu loh, nggak kebayang, nggak mampu waktu itu gitu. soalnya belum kerja ya? Belum kerja juga ya? Waktu itu kan memang, dari visa K1 kan, berarti aku kayak visa tunangan, itu belum langsung dapat working permit. Working permit kan ada, Mhm, apa, suratnya lagi gitu. Jadi memang belum bisa kerja, heeh. oh, Masih mau nunggu terus green kamu card datang juga. mhm, Mhm. terus minta ke Tuhan untuk punya anak, tapi kayaknya Iya. sempet aku lihat di Instagram itu kan kamu ada problem apa, PCOS ya kalau nggak salah ya? Yang pertama aku mioma, itu, Oh tumor ada waktu aku mioma? kuliah, heeh. Hmm, Terus sempat didiagnosis dokter kalau nggak bisa punya anak, makanya aku bilang sama Tuhan kan, kalau bisa punya anak, mhm, karena nggak ada keluarga di sini, benar-benar sendirian. Kalau temanku yang terus lain mungkin masih ada mama papanya ikut gitu loh ke iya iya. Amerika. Mhm. Nah, kamu totally sendirian, di sana juga cuman berdua doang sama suami ya? Cuma berdua, nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Mertua juga nggak di situ ya berarti? Nggak ada di Surabaya, satu di Pekalongan. Oalah. Mhm. Nah, terus kamu kan ada problem mioma itu, terus setelah nikah berapa lama akhirnya Tuhan berikan anak itu? Itu pas pandemi itu sih 2020, langsung nggak lama. Hmm, wah puji Tuhan ya. Heeh, puji Tuhan. Terus, pertamanya kan aku disuruh check up gitu ya, jadi suami aku udah Mhm, aturin di sini check up kesehatan. Terus aku cerita sama dokternya aku punya histori mioma.
Terus Hmm. pas di ultrasound susternya bilang, "Kok saya melihat sesuatu ya di rahim kamu," gitu loh. Dikira ada apa, ternyata udah ada bayinya. Jadi langsung Wow. gitu, gak lama. Wow, itu kayak apa Mhm. namanya, miracle ya, miracle banget Iya, sih kalau kayak gitu. mujizat itu. Mhm. Terus katanya berapa kali di Instagram kan kamu sharing juga sempat kehamilanmu tuh bukan suatu kehamilan yang mudah ya, Iya iya kalau iya. buat kamu. Itu Mhm. ceritanya gimana? Boleh diceritain dong, Guys? Iya, jadi waktu hamil itu, ngerasa nyeri-nyeri perut, terus sampai ngeflek. Ngefleknya tuh kayak darah Hmm. yang seger gitu loh. Terus, Hmm. nggak bisa jalan-jalan, jalan dikit langsung nyeri gitulah. Akhirnya aku cuma tiduran gitu kan. Tapi aku Bed rest ya? juga ngerti bed rest. Terus aku juga ngerti kalau di Amerika tuh kita nggak bisa langsung ultrasound gitu loh. Kalau Indo kan mungkin kelahiran apa, semester awal udah langsung bisa ya. Kalau di Amerika tuh lebih santai lah di sini. Kayak 2 bulan aja nanti baru mulai ultrasound. Nah aku, Mhm. waktu itu lagi tiduran kesakitan, terus suami aku tahu-tahu nelpon, "Kamu udah bisa ultrasound ya?" Ternyata Wow. bosnya dia di company dia gitu, bosnya itu punya istri, mmm, yang pimpinannya klinik OBGYN. Nah itu aku Mhm. kayak wow sih, soalnya kenapa di semua orang Amerika bisa bosnya dia gitu loh, kayak aneh aja gitu. Terus dari situ aku langsung di ultrasound, ternyata pas dicek hamil itu twins anaknya, bukan cuma satu, mungkin Hmm. makanya itu sering nyeri-nyeri gitu kan. Tapi twins-nya kecil yang satu, terus karena selisih kehamilannya itu selisih umurnya yang twin A sama twin B itu cuma selisih berapa minggu, cuma yang satu kan lebih kecil. Jadi aku nanya ke susternya, "Itu kok yang satu lebih kecil ya?" Susternya juga bilang, "Iya sih, cuma kita pantau aja," gitu. Terus ya udah masih pulang gitu, masih nyeri-nyeri, masih sama. Terus karena di sini kan kita nggak ada siapa-siapa, kadang harus belanja. Terus aku Iya. bawa susu gitu, kalau susu di sini kan galonan gitu lumayan berat. Oh Nah iya, setelah cair pulang gitu ya? itu terus, "Kok sakit ya? Perutnya sakit banget," gitu. Terus pas cek ternyata udah meninggal yang twin yang kecil itu. Nah itu namanya vanishing twin. Jadi, salah satunya meninggal jadi tinggal satu gitu bayinya yang bertahan. Nah itu, jadi aku baca-baca sih kasusnya. Jadi kalau misalnya vanishing twin terjadinya di semester awal, itu, bisa keabsorb sama badan kita sendiri. Tapi kalau Mmm. misalnya kegugurannya itu di semester akhir bisa bahaya buat mama sama bayi yang satunya. Nah, jadi walaupun aku mengalami ini ya, kehilangan, cuma, Tuhan sertai gitu loh, terjadinya di awal, jadi nggak membahayakan buat bayi yang satunya. Cuma tetep aja itu karena ngeflek-ngeflek terus akhirnya, eee, sering disuruh ceknya itu sering banget gitu. Biasa kan di sini santai, cuma aku sering banget setiap, berapa minggu harus datang. Terus waktu Dipantau itu banget ya kayak. pantau banget. Terus biasa kan di sini cek tuh sama midwife ya, sama kayak bidan gitu. Tapi Iya. waktu itu dokter yang mau ketemu aku. Jadi dokternya tuh, mau nemuin langsung ngomong gitu. Dokternya sini orangnya talkmol ya, terus terang banget nggak pakai basa-basi langsung ngomong, Mhm. "Ini kehamilan kamu ini high risk, resikonya High risk. tinggi." Jadi nggak ada yang bisa kita lakuin, kita nggak bisa ngambil anak yang satunya. Jadi yang bisa kamu lakukan tuh sekarang cuma hope and pray gitu. Jadi kayak udah nggak ada jalan karena kan ngeflag-ngeflag terus gitu loh. Nah terus Mmm. aku waktu denger lumayan ngeri ya karena nggak basa-basi banget gitu loh. Tapi pas dia ngomong hope and pray, aku, oh ya itu udah cukup bagi aku kalau cuma harus berdoa gitu udah lebih dari cukup. Terus aku, berdoanya ngajakin mami papi karena memang ini ya, mami papi aku kan pendoa. Papi kebetulan juga hamba Tuhan sih, pendeta. Jadi, kita video call bareng, terus papi pimpin buat, perjamuan kudus sambil siapin minyak urapan, diurapin gitu tiap hari kan, benar-benar doa. Terus benar-benar keabsorb setelah 8 bulan lebih dikit lah, jadi udah deket lahiran gitu udah aman, itu. Jadi benar-benar penyertaan Tuhan dari
kehamilan semester awal ampe mau itu bener-bener deg-degan, katanya mami aku ampe puasa kan karena itu bener-bener ngeri gitu loh. Terus Doa abis puasa. itu doa puasa. Terus abis itu lahirannya juga ada tantangan karena di sini lahiran tuh kita harus cobain normal, nggak boleh minta request mau sesar gitu. Karena kata mereka kalau sesar itu lebih beresiko. Jadi akhirnya dicobain, pembukaan 1 sampai 7 bisa, pembukaan 8 nggak keluar-keluar sampai 12 jam. 12 jam nunggu, akhirnya dipecah ketubannya berharap supaya bayinya bisa keluar gitu kan. Ternyata, belum keluar-keluar juga ampe tahu-tahu ada 15 dokter sama suster gitu langsung lari ke ruangan. Ada yang bilang, "You're gonna be okay." Apa kan nggak ngerti ya kenapa kok aku dipeluk-peluk gitu loh. Hmm. Ternyata bayinya henti napas, karena Wah, mungkin oksigennya itu kan udah kurang gitu kan waktu dipecah ketubannya nunggu lama, nggak keluar-keluar akhirnya langsung dibilang kamu harus emergency C-section gitu. Nah pas emergency itu ditambah, obat biusnya lewat suntik kan, terus, waktu itu kan udah agak hilang epiduralnya jadi, kerasa gitu kontraksi terus sakit. dokternya tanya, "Ini kontraksinya masih sakit nggak?" Aku bilang, "Udah nggak sakit." Tapi kalau langsung dibelah kan nggak tahu ya kalau secepat itu gitu. Mungkin karena ini kondisinya harus cepat dikeluarkan mungkin ya. Jadi nggak lama langsung dibelah. Aduh, itu aku tahu semua dokternya lagi ngangkat organ apa gitu nggak usah dijelasin aku ngerti gitu loh saking berasa. Terus akhirnya, Jordan lahir. Nah, lahirnya ini pas hari Thanksgiving di Amerika. Jadi Thanksgiving itu hari mengucap syukur gitu. Aku tuh ngelihat kayak penyertaan Tuhan wow banget ya sampai lahirnya aja hari Thanksgiving bukan aku yang request tanggal kan. Iya. Itu kelahiran normal. Jadi memang penyertaan Tuhan aku ngelewati semua, bayinya lahir, ya itu bener-bener sih. Dan dan ada itu nggak sih, apa namanya, mungkin ada, eee, makna di balik nama Jordan sendiri nggak sih kalau dari Grace? Kalau Jordan sih suami yang suka katanya karena jarang orang nama Jordan. Cuma kita kasih nama tengah Meteo. Meteo itu hadiah dari Tuhan. Mateo. Heeh, Hmm, itu sih. hadiah dari Tuhan. Iya, Bener-bener hadiah dari Tuhan di Thanksgiving itu ya, iya, luar biasa. dan semuanya normal akhirnya. Iya, iya. Dianya nggak Kamu apa-apa. setelah itu kamu berapa lama, stay di rumah sakitnya setelah lahiran itu? Nggak lama sih ya. Kayak normal aja gitu. Pemulihan paling 1 hari 2 hari langsung pulang. Itu 2020 ya? Bulan apa Iya, itu, Grace? itu bulan November. 2020 November itu prosedurnya tapi kan cukup ketat ya Covid ketika itu ya? Jadi nggak boleh orang nengok, kalau suami misalnya mau ambil barang, harus pakai masker, nanti cepet-cepet gitu, nggak boleh lama keluar dari rumah sakit. Apa? Oh iya. Iya. Terus, kata Grace juga sempat cerita tentang bilnya itu ada mujizat juga ya Oh buat dalam iya, rumah sakit itu. jadi kan aku kan memang belum kerja gitu kan, Hmm, terus aku memang, ini sih, apa, orangnya nggak enakan gitu, karena aku mikir pasti biaya di Amerika kan mahal gitu loh. Terus aku ngomong sama Tuhan, nggak doa lagi, tapi cuma kayak ngobrol gitu loh, aku bilang, "Tuhan ini curhat-curhat. bilnya" curhat-curhat, "Tuhan ini bilnya gimana ya? Pasti mahal nggak sih?" Terus udah, ini kan karena Covid ya, jadi pemerintah Amerika tuh sering ngirimin cek gitu, tapi ini cek yang terakhir tuh jumlahnya besar banget dan jumlahnya itu sebesar biaya rumah sakitnya itu dan datangnya pas. Jadi kata suami aku pakai aja buat bayar rumah sakit gitu loh. Jadi Klop nggak keluar banget ya, sepeser pun. klop banget jumlahnya. Klop, bener-bener kayak disediakan Tuhan. Hmm. Dan Mhm. kalau memang yang seperti itu tuh memang bikin kita jadi, memang God's God's will, God's bill ya, betul nggak? Iya, iya, iya. Jadi kalau Tuhan Tuhan mau, ya Tuhan yang bayar, Tuhan yang sediakan, jadi kita makin percaya penyertaan Tuhan ya, Kak. Iya, komplit ya. Hmm. Setelah itu kan, eee,
pulang ke mana, ke rumah dan ketika itu kan Grace juga ada penyertaan-penyertaan kayak penyertaan-penyertaan Tuhan yang masih berlanjut ketika itu ya, pernah sharing juga lah. Boleh diceritain dong itu, Oh, kayak ini ya, waktu itu, yang baby jadi shower itu loh? kalau di Amerika tuh jadi selalu ada baby shower kalau udah umur 7 bulan kelahiran gitu, kehamilannya 7 bulan, jadi Oh, itu dirayain. yang Sebelumnya sih ini flashback, cuma aku sempet mikir dalam hati ya pas hamil, "Tuhan ini aku belum punya apa-apa kan, namanya juga baru oh buat datang," gitu persiapan loh. kelahiran itu ya? Semua peralatan nggak punya, terus aku mikir itu mahal-mahal kan ya peralatan bayi, terus aku belum kerja gimana gitulah kepikiran. Terus abis itu, jadi, company-nya suami aku ngadain baby shower di kerjaan, terus udah didekor semua sampai udah disiapin semua hadiahnya dari registry itu, jadi kita taruh registry di Amazon. Misalnya Iya, aku butuh ini, list-nya banyak gitu kan. Terus mhm, dia dengar dari orang gitu loh, temennya katanya, "Emang company itu mau beliin semua, biar kita nggak perlu beli apa-apa," gitu loh. Itu yang semua penyertaan semua juga iya, semua. wah, Terus orang ngadain baby shower tuh biasanya kayak di gedung gitu ya, apa di gereja. Ini diadain di tempat kerja sama karyawan masih jam kerja gitu loh. Itu aneh sih menurutku. Walaupun dia udah kerja lama di sana, katanya nggak pernah ada yang digituin gitu. baru Jadi baru aneh. pas kehamilanmu ini malah malah itu ya, dapat baby shower itu ya? Iya. Terus sampai kita buka hadiahnya di depan orang-orang gitu. Ya ampun ini kayak aneh sih, bener-bener disediain semuanya gitu loh. Oke oke oke. Terus Penyertaan Tuhan. mhm, terus kamu juga sempat sharing tentang apa ya, kamu kan di Amerika tuh kan kayak terpisah sama keluargamu. Grace berapa saudara sih? Ngomong-ngomong? Aku 2 1 koko cowok kan di Mmm. Indo. Jadi Grace kan anak tapi pisahnya lumayan jauh juga kan, di luar Mhm. negeri. Nah terus Grace juga sempat dibilang sama mami ya kayaknya ya, Iya. kayak Yusuf itu. Itu ceritanya gimana Oh, ya kalau yang itu? jadi itu, Sebelum sebelum kamu lahiran atau timeline-nya atau sesudah ya? udah lama banget. Jadi mamiku itu kan pendoa kan, terus nggak cuma mami tapi keluarga besar, omku, Iya iya. tanteku. Jadi waktu aku kecil tuh kalau dibawa tamasya bukannya pergi ke mana gitu ya, liburan, ini Mmm, diajaknya ke rumah doa. Terus pas mereka doain aku, jadi mereka kan bisa dengar suara Tuhan gitu, punya karunia. iya iya. Terus pas doain aku selalu dibilang kalau Grace tuh Yusuf, Grace itu Yusuf. Aku sampai mikir, mana sih mirip-miripnya gitu loh. Soalnya Yusuf itu kan pemimpin ya. Aku nggak ada jiwa pemimpin gitu loh. Sebenarnya aku introvert Itu banget. ketika itu berarti ketika di Indonesia didoain tuh pasti kayak mengacunya Grace itu Yusuf gitu ya? Itu waktu kamu Selalu. masih di Indo ya? Iya, Sering masih di Indo dari kecil sampai aku udah besar, setiap doain aku, "Grace adalah Yusuf, Grace adalah sahabatnya Tuhan, Grace itu mhm mhm. sahabatku," berkali-kali gitu loh. Jadi aku tuh nggak ngerti maksudnya apa sih, kok nggak ngeh gitu loh. Nah, tapi setelah menjalani di Amerika gini, tahu-tahu mamiku ngomong, "Sekarang mami tahu yang dimaksud apa gitu dari Yusuf." Kan dia kan kayak diasingkan ya di negeri Iya. asing gitu, nggak ada saudara, sendirian, kayak aku sih. Terus tapi penyertaan Tuhan tuh selalu menyertai dia dalam setiap masalah gitu. Jadi itu yang mamiku dapat. Terus menjadi sahabat Tuhan itu, ya memang aku nggak ada teman deket kayak waktu aku di Indo ya, karena di sini tuh lebih individual sih. Misalnya punya teman Indo pun, mereka kan ada anak, ada keluarga, punya kesibukan masing-masing. Jadi aku benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Misalnya aku harus jualan masakan, anakku masih kecil, terus, segala hal tuh aku selalu berdoa. Pernah waktu aku jualan dia demam gitu, panas tinggi. Mmm. Tapi aku udah terlanjur terima order, oh itu pokoknya aku benar-benar mengandalkan Tuhan.
Terus di Amerika ini kan juga beda gitu ya, soal kesehatan misalnya sakit pun tuh nggak dikasih obat gitu. Misalnya anak sakit Obat apa susah juga kayaknya ya sana ya. mengandalkan Tuhan banget-banget lah di sini. Aku dibawa ke sana lah, jadi sahabatnya Tuhan. Wow, keren banget. Mhm. Chris, ketika anak mengasuh anak dari umur dari bayi sampai sekarang kan, sekarang udah kerja kan. Kamu kerja Heeh, mulai kapan ya? Udah berapa lama, Chris, kerja? belum lama masih, dari tahun lalu, November ya. Berarti setahunan ini ya kalau kalau kerjanya. Mhm. Terus selama ngasuh anak itu gimana, pergumulannya ketika pertama kali punya anak kan ya di Amrik itu, terus ngasuhnya kan pasti budayanya berbeda dan suasananya semua beda nggak kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang, banyak keluarga dan sebagainya, mau apa-apa juga kita, eee, apa namanya, familiar. Kalau di sana kan kamu serba asing, cuman dengan anak, ketika itu suami juga kan posisi kerja ya, atau mungkin ada aturan-aturan tertentu kalau di sana kalau pertama kali punya anak, suami dapat libur atau gimana gitu ada nggak sih? Enggak sih, tapi waktu itu, anakku tuh kebetulan rewel banget ya, nggak tahu kenapa. Jadi, waktu itu aku juga kena postpartum depression. Jadi bukan baby blues lagi, lebih ke depresi gitu loh. Karena rewel terus juga hormonnya orang habis melahirkan kan dari Change. ini loh, melonjaknya tinggi banget gitu loh perubahannya, itu berpengaruh. Jadi suamiku waktu itu ngambil PTO, PTO tuh kayak cuti lah. Jadi kalau kita kerja bisa ngumpul-ngumpulin cuti, dia cuti sebulan. Nah itu suamiku lebih yang ngejaga anak waktu masih bayi karena akunya kena depresi. Perjuangan sih segala hal itu di sini. Depresimu itu ketika itu yang kamu rasakan apa? Boleh diceritain nggak pergumulanmu ketika depresi itu? Tiap hari nangis. Jadi kalau anaknya nangis bukannya kita sus gitu ditenangin, enggak, malah Mmm. makin nangis gitu, nggak ngerti harus ngapain, stres. Terus sampai ada perasaan pengen melukai anak gitu loh. Nah itu aku ngerasa ini bukan diri aku nih. Terus aku Google kan, ternyata itu namanya postpartum depression. Nah, aku, terbuka kepada dokter ya, karena aku kan butuh bantuan nggak cuma harus berdoa, tapi kita juga harus usahakan, karena di sini kan nggak ada siapa-siapa, jadi suamiku juga harus balik kerja gitu. Akhirnya aku ke dokter, aku cerita sih sampai aku ada perasaan kayak gitu, langsung dikasih obat gitu. Nah, obat itu tuh bisa ketagihan ya katanya, cuma aku berusaha berhenti di 6 bulan, anak aku 6 bulan aku stop, aku bener-bener jaga sendiri sih tanpa obat itu. Serem juga ya obatnya ya kalau Mhm, kecanduan itu. Kayak mungkin namanya penenang gitu, semacam penenang gitu kali. semacam penenang ya. Terus setelah, 1 bulan suami cuti itu kamu berangsur-angsur lumayan membaik ya, jadi bisa merawat anak ketika itu? Udah membaik sih itu. Akhirnya ya dari nggak bisa semua jadi bisa gitu, terpaksa ya di sini ya. Mmm, ya sendirian gimana lagi ya. Iya, mau gimana lagi. Anak berarti sekarang udah 5 tahun ya, Jordan ya? Udah 5 tahun, Terus cepet. mulai sekolah tuh, umur berapa tuh kalau Jordan? Umur 3 tahun sih dia. Umur 3 tahun. Heeh, Ketika preschool. preschool-nya 3 tahun, sekarang berarti udah Iya. kindergarten ya? Sekarang masih preschool karena November jadi telat. Nanti Kelahiran tahun November depan. jadi tahun depan baru itu ya? Heeh. Kalau kalau kerja. Nah terus, selama masa, kerja 1 tahun ini, Grace itu kalau sebelum tanya itu, dalam 5 tahun itu ngasuh anak memang totally sendirian? Maksudnya nggak ada kayak ikut komunitas sesuatu gitu di sana? Enggak sih di sini. Paling ikut ke gereja. Eee, Gereja aja ya? paling gereja, tapi kalau ngasuh anak ya sendiri karena babysitter kan mahal di sini ya. Kalau Iya ya. taruh ke daycare juga sama aja mahal gitu. Jadi harus dua-duanya kerja, pilih salah satu mau yang mana. Wah, nah kalau sekarang kerja berarti anak itu ya, apa, tunggu tunggu jam
antar dan asuh anak dulu baru bisa kerja ya kalau sekarang? Jadi suami pulang gantian dia jaga, aku berangkat kerja gitu di sini. Oh, gantian. Heeh. Memang shift-nya berarti ganti-gantian ya sama suami kerjanya itu? Jamnya nggak boleh tabrakan, kalau milih jam kerja suami misalnya pagi, aku malam gitu. Hmm. Terus Grace pertama kali kerja di sana, lowongannya carinya gimana tuh ketika itu? Dan gimana kok kamu Eee, bisa memutuskan untuk, ya udahlah aku oke mantap kerja itu? itu sebenarnya aku tuh nggak, ini bukan kerjaan pertama sih, pernah kerja di, ada ya company Amerika gitu, kerja di situ dulu terus ada masalah. Jadi aku kena cedera di situ karena di sini tuh kerjanya kalau kita nggak sekolah kita kan kerjanya fisik ya, Iya. ngandalin ngangkat-ngangkat box gitu kadang. Pertama Waktu itu kali aku kerjanya disuruh apa waktu itu? di tempat retail, cuma aku nggak sebutin nama ininya ya, Iya iya nama iya. perusahaannya, heeh. Nggak Jadi usah disebut. kerja di retail itu aku kena cedera kaki bengkak ampe nggak bisa jalan 3 bulan, karena aku ngangkat box yang isinya sweater gitu, kirain ringan, ternyata berat. Jadi satu kaki yang nopang ke depan cuma kaki kanan tuh, jadi langsung Mmm, bengkak tuh. Nah itu nggak bisa kerja, nggak bisa ngasuh anak, kerjanya akhirnya dipindah di depan kayak orang cacat yang duduk gitu. Cuma duduk, say hello ke customer, terus ngecekin receipt gitu-gitu. mmm, Terus pas lagi ini juga kesaksian lagi. Jadi iya pas lagi ngelamun karena udah nggak ada solusi, karena itu kan cuma sprain ya, apa sih, keseleo. Jadi kalau keseleo nggak diapa-apain sama dokter sini. Akhirnya aku ngelamun gitu kayak orang nggak tahu lagi, putus asa. iya. Terus ada, eee bule ya, bule datengin aku, nanya, "Kamu kenapa masih muda duduk di situ?" Gitu. "Can I see your feet?" katanya, "Boleh nggak lihat kakinya?" Gitu. Dia tahu kan kakiku kenapa. Terus, "Ya ampun merah, swollen gitu, bengkak parah." Terus, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Ternyata dia itu dosen sama ahli gizi di University New Hampshire di tempatku tinggal gitu. Wow, mmm, Terus dia ngomong, "Oh, kamu ngompresnya salah, jangan terlalu dingin. Ini udah berapa lama nih kompres salah begini. Terus kamu minum suplemen ini, pakai itu." Nah, karena udah nggak ada jalan, ya udah aku dengerin dia ya. Jangan iya makan daging merah, makan nanas buat inflamasi gitu-gitu, aku lakuin aja. Membaik loh, karena dokternya juga nggak kasih apa-apa gitu kan. Akhirnya dia juga sering ke tempatku kerja itu ngecek, "Gimana kondisimu?" Gitu. Ini pertolongan Tuhan lagi. Cuma aku akhirnya dipecat dari tempat itu karena, absen. Jadi karena dokternya ngasih izin kerjanya cuma boleh 2 hari dalam seminggu, lama-lama dipecat gitu loh, karena kan ada poinnya kan. Akhirnya aku dipecat, terus aku sempet doa puasa juga, karena aku apa-apa aku doa sama Tuhan karena aku stres stres lagi, karena banyak tekanan dari bosnya di situ sama teman kerjaku, katanya, "Ini orang kok nggak sembuh-sembuh, apa dibikin-bikin lah, apa-apa," gitu kan. Aku dikira tertekan, pura-pura ya? kan mungkin kalau di sini soalnya kalau cedera kita dapat work compensation gitu, jadi, Mmm, pengobatannya dibayarin sama perusahaan. Terus aku udah nggak ngerti gimana, aku bukannya pura-pura nggak bisa kerja gitu loh. Mereka menuntut aku harus baikan. Akhirnya aduh nggak ngerti lah, aku puasa aja. Malah setelah puasa besoknya dikeluarin, langsung dikeluarin. Tapi Tuhan bilang, "Berkatmu bukan di situ." Dan sekarang aku dikasih pekerjaan yang sekarang ini bener-bener di luar nalar juga, karena kalau kerja di Amerika itu apalagi di pabrik ya, harus iya kerja iya. full time 8 jam. Nah, sementara aku cuma bisa kerja 6 jam karena, anak aku kan masih kecil ya, belum TK gitu, sekolahnya masih Tuker bentar. shift juga kan sama suami itu ya? Harus nunggu suami pulangnya sore gitu kan. Terus abis itu cuma bisa 6 jam, aku dikasih loh kerja 6 jam, tapi aku terhitungnya kerja full time gitu. Wow, Jadi, hal yang di luar nalar lagi, terus kerjanya bisa duduk, di Amerika jarang yang bisa kerja duduk kalau kerja fisik gitu. Terus, ya itulah pokoknya benar-benar Tuhan sediain sih, ini pekerjaan dari Tuhan. Karena pas aku doa tuh
doa sama mami kan bisa dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, aku tuh akan membuka jalan di padang gurun. Maksudnya jalan yang mustahil aja bisa Tuhan buka gitu loh. Kalau kita minta kan, kita Ya. membutuhkan. Oke. Terus ini balik ke tadi tentang yang selain masalah kelahiran itu kan Grace ada pergumulan juga di Kista PCOS dan Wahyu dari Tuhan itu ya. Oh iya. Yang dari Philip Mantova kalau nggak salah ya. Iya, heeh. Itu gimana tuh? Ada ayatnya atau ceritanya gimana tuh? Iya, jadi Dikait. setelah 2 tahun lahiran gitu, Ya. mens mulai nggak teratur. Terus aku cek ke dokter, kenapa kok mensnya nggak teratur? Ternyata pas di ultrasound lagi ada PCOS. PCOS tuh kayak kista kecil-kecil yang mengganggu mengganggu kesuburan, terus hormonal ada kista 2, yang satu 4 sentimeter di rahim kanan semua ya. Satunya kista pembuluh darah di rahim kanan. Terus karena nggak sakit kata dokter ya udah nggak apa-apa dipantau aja gitu, nggak harus ngapa-ngapain. Tapi setelah baru ini sih 2 bulan yang lalu gitu, kok sakit ya rahim kiri gitu. Sakitnya tuh aku diem-diemin aja sampai sebulan nggak hilang. Terus aku kan ngurus anak sendiri ya. Misalnya kalau summer tuh sering ngajakin Jordan aktivitas outdoor gitu kan. Aduh itu sambil nahan sakit nyetirnya jauh ke kebun blueberry gitu sering aku ajakin yang macem-macem kan. Iya. Terus aduh akhirnya periksa lagi ternyata masih sama hasilnya ada kista 2 sama PCOS. Terus waktu itu eee, ini di luar dari masalah kesehatan, jadi aku tuh lagi tidur dikasih mimpi soal Tuhan datang. Terus itu 2 kali mimpinya sama, cuma aku ngerasa dari mimpi itu tuh kayak teguran buat aku biar kembali cari Tuhan sungguh-sungguh gitu loh. Nggak cuma yang sesekali dengar firman, sesekali dengar saat teduh gitu kan. Akhirnya aku bener-bener tiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Nah terus pas aku mimpi yang kedua itu, aku ngerasa, eee pertama dibilang Tuhan udah mau datang di depan mata, terus di dalam mimpi kan karena kerasa hadirat Tuhan gitu ya, aku Iya. ngangkat tangan di mimpi gitu. Terus pas ngangkat tangan tuh kayak aliran listrik ngalir ke seluruh tubuh, tapi di badan asli berasa. Jadi nggak cuma kayak orang tidur kan kerasanya pas di mimpi aja gitu, ini nggak di badan beneran aku ngerasain. Terus, eee, aku juga dengerin Saat Teduh Philip Mantova, jadi, pas Agustus tuh di akhir doa Pastor Philip bilang kalau ada seorang yang sakit rahim, tapi Tuhan akan menyembuhkan kamu. Nanti kamu akan merasa aliran listrik, apakah ini aku gitu kan, aku waktu itu masih belum yakin gitu, tapi ada lagi Saat Teduh satunya bilang PCOS. Apa itu PCOS? Apa itu nama perusahaan? Dia kan nggak ngerti kan, cuma dikasih tahu Tuhan. Apa itu keadaan seseorang, coba kamu tulis kesaksian gitu. Soalnya Tuhan udah mendengar doamu. Ternyata itu pas aku membangun hubungan kan aku juga puasa gitu kan. Terus aku sempat doa buat PCOS-ku cuma nggak yang detail lah. Maksudnya aku nggak tahu juga kalau sakitku tuh parah karena mami aku bilang kista pembuluh darah tuh serem gitu loh. Jadi aku disuruh doa sama mamiku kan. Terus pas dia bilang doamu sudah didengar ya itu aku udah yakin banget itu tentang aku pernyataannya. Nah terus karena masih sakit-sakit rahim jadi emang udah dijadwalin sama dokter harus follow up ultrasound. Terus pas follow up itu udah normal semua. Aku tanya ke dokter, "Dokter, bukannya 2 bulan yang lalu," nanya aja iseng, "2 bulan yang lalu kan ada ini kan PCOS, terus ada kista 2 gitu." "Nggak ada, udah hilang," kata dia gitu, "semuanya normal, nggak ada satupun masalah, cuma ada folikel karena mau mens," kata dia gitu. Oh, aku udah percaya kalau aku memang udah sembuh dan dinyatakan dengan hasil lab itu ya, benar-benar normal.
Grace sendiri pernah itu waktu itu ada ayat-ayat tertentu nggak atau rema-rema tertentu saat itu Yang pas dapat yang kesembuhan kejadian? itu, Iya, yang dapat kesembuhan itu. remanya sih lebih ke ini ya, apa, sebenarnya aku nggak terlalu kepikiran sakitku sama minta kesembuhan sih, enggak sih. Kalau aku doa itu lebih ke membangun hubungan aja gitu, dengerin firman biasa. Cuma yang rema yang aku dapat mungkin lebih ke ini ya, mencari Tuhan, kayak ayat itu sih, apa, mencari Tuhan dan kerajaannya dulu, maka semua ditambahkan kepadamu, kan. Jadi karena aku mendengar apa sih yang Tuhan suruh, suruh balik gitu loh. Kalau kita lakuin kehendak Tuhan, Tuhan itu setia, Dia juga menepati janjinya. Terus, eee, aku digerakkan untuk membereskan hal-hal salah yang aku lakuin masa lalu gitu kan. Aku doa sama mami, minta ampun, apa hal yang nggak berkenan, terus setelah itu pemberesan sama membangun hubungan sama Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya perkara yang luar biasa itu terjadi sih. Itu yang aku dapat ya pribadi setelah aku ngalamin Hmm. itu. Mhm. Dan apa yang kayaknya ada yang dengan sama ayat yang tentang suam-suam kuku itu juga pas Oh, kejadiannya sama juga nggak itu? jadi itu waktu waktu mimpi pengangkatan. Jadi mimpinya itu kan tentang kedatangan Tuhan ya. Kedatangan Tuhan mau datang lah intinya Tuhan gitu, udah deket banget di mimpi aku tuh. Beda 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 cerita ya? Jadi waktu aku mau dapat mujizat itu, sebelumnya aku dikasih mimpi kalau Tuhan itu mau datang. Makanya aku kembali mencari hubungan kan. Nah, di mimpinya itu Tuhan mau datang, udah di depan mata bener-bener kayak saat itu juga gitu loh. Aku dikasih lihat orang yang ketinggalan termasuk aku yang mimpi pertama. Aku ketinggalan. Ditinggal gitu ya? Heeh, jadi udah pengangkatan, ceritanya Tuhan udah datang pengangkatan, ngelihat orang-orang pada ketinggalan, mau kabur dari rumah, mau ditangkap, sembunyi gitu-gitu. Terus Hmm. mau tidur, bangun lagi, mimpinya sama. Terus aduh takut nggak mau tidur gitu. Tapi dari situ aku inget ayat yang aku kan, sering dengerin ini ya, maksudnya khotbah-khotbah gitu tentang akhir zaman. Jadi dibilang kalau kita itu suam-suam kuku nggak panas, nggak dingin, itu Tuhan nggak mau gitu loh, bisa ketinggalan. Makanya aku akhirnya bener-bener cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena aku ngelihat aku ketinggalan kan, ngelihat kondisi setelah ketinggalan itu gimana, kacau. Terus yang kedua itu juga, sempet waktu itu habis cari Tuhan sempet bolong lagi, diingetin lagi, akhirnya aku sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, akhirnya mujizat itu datang gitu loh. Jadi kita harus sungguh-sungguh berbalik juga sih dan menurut aku mujizat yang paling besar itu bukan kesembuhan tapi keselamatan. Jadi aku dikasih mimpi ini Keselamatan. seperti dikasih waktu untuk berbalik gitu ya. Itu kan mujizat keselamatan kan. Orang kalau Iya. diselamatkan itu karunia yang luar biasa sih menurut Iya. aku. Bukan cuman mujizat kesembuhan tapi ini mujizat keselamatan ya. Mhm. Karena kalau ditarik mundur dari mimpinya Grace ketika itu Tuhan datang terus banyak yang belum diselamatkan tertinggal itu kok ternyata berkaitan dengan kejadian ini walaupun sembuh tapi sebenarnya ini bukan kesembuhan yang intinya tapi ternyata keselamatan itu yang penting itu ya keselamatan dan Mhm. kembali lagi mencari Tuhan itu ya yang penting. Iya. Terus kalau di sana tuh sering itu nggak sih Grace ketemu orang-orang sesama Indo di tempatmu itu? Di tempatku ini Indonya banyak banget, ada 17%-an ada kali orang Indo. Wah lumayan ya. Tapi Mhm, apa banyak. sering meet up gitu nggak? Karena yang aku bilang tadi ya, lebih kayak sibuk masing-masing kan kerja. Jadi, kalau pas ada acara atau event di luar gitu kan, kalau Natal misalnya sering ada event di gereja atau event di, apa, jalan gitu, lihat parade apa, sering ketemu orang Indo, ada festival Indo, terus kalau pergi ke restoran juga selalu ketemu orang Indo gitu. Tapi nggak Banyak ada sih. spesifik yang ngumpul bareng gitu ya? Atau bentuk komunitas Eee, tertentu gitu?
Enggak juga sih kalau aku, mungkin ada ya yang kumpul-kumpul, soalnya kalau punya anak kan tahu sendiri ya udah Iya, susah waktunya, heeh. apalagi anaknya masih kecil juga ya. Kalau Mhm. sel grup itu ikut nggak sih, Grace? Atau ikut online Aku atau ikut? nggak ikut sih, ada sih cuma aku nggak ikut. Tapi aku Oh, cuma lihat. ya itu, denger saat teduh tiap hari, denger Hmm, firman. hmm, Mhm. oke oke. Terus, eee, bentar mau tanya tentang sebenarnya ada kejadian lagi waktu itu tentang itu loh, apa namanya, be bus school driver-nya yang ternyata cewek ya. Ada kejadian-kejadian lagi nggak sih, kayak yang penyertaan Tuhan yang nyata ketika Grace berada di Amerika itu? Temen beli. Sebenarnya banyak sih kalau mau di ini ya, setiap termasuk kerjaan ya kan tadi, setiap hal yang aku alami itu pokoknya Tuhan selalu memberi jalan gitu, ngasih solusi. Aku Mhm. pernah kalau diceritain banyak sih, aku juga belajar nyetir itu, apa ya, baru bisa di sini. Karena kan harus bisa Berarti di nyetir. Indonesia nggak pernah nyetir ya? Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Pertama kali nyetir langsung setir kiri ya? Heeh, Dan diajarin kayaknya suamiku. sempet sharing juga ketilang ya pertama kali ya? Atau gimana tuh? Mhm. Oh, Gimana nggak tuh? cuma ketilang, eksiden pernah nabrak orang bule lagi. Aduh, Wow, pokoknya macem-macem lah aku ngalami di sini. Jadi aku, apa apa, ketilang itu kan juga harus, jadi kalau di sini mau dapat SIM harus ada pelajaran teori dulu lulus. Nah, mhm, itu dijelasin kalau kamu ketemu polisi harus langsung nepi. Misalnya nggak ketilang pun ada mobil polisi nyala gitu harus nepi. Cuma kan agak bingung gitu pas kenyataannya, soalnya ngikutin aja gitu di belakang, nggak yang kayak orang Indo kan mungkin udah nggak di ngejar? depan polisinya yang ngejar. Ini cuma diikutin, kirain mau lewat apa gimana sih, juga lupa nggak menepi saking groginya gitu. Sampai ditanya, "Kamu dapat SIM dari mana sih?" Katanya. Nyindir kan. Nah kalau yang nabrak itu kok bisa nabrak? Peristiwanya Aduh, gimana itu? jadi rempong di sini tuh hidupnya ya. Misalnya anak aku tuh nuggetnya jatuh itu bisa rewel gitu loh. Jadi aku refleks langsung nengok pas nuggetnya jatuh. Mmm, Oh, terus langsung nabrak mobil depannya itu bule. Bule itu kalau di sini kalau gampang ngesu, nuntut gitu loh secara hukum. tuntut. Itu ngeri, heeh, urusan nama bule ngeri. Jadi di sini kalau nabrak mau parah mau nggak parah pokoknya harus manggil polisi, ada polisi datang karena untuk bukti ke insurance kita masing-masing. Mmm, Jadi ngeri banget tuh, udah nabrak bawa anak kecil, nabrak bule, terus polisi datang kan. Nah, terus, wah, anaknya trauma juga anakku sampai nangis-nangis. Tapi Tuhan bilang lagi, jadi aku tuh apa-apa bener-bener doa sih di mmm, sini sama mami ya. mmm, Mami itu udah jadi pendukung sahabat aku. Tuhan bilang, "Tenang, jangan khawatir, aku yang menyelesaikan masalah ini." Beneran loh bilang gitu. Soalnya aku tuh terus terang takut disu. Aduh, bener-bener iyalah. dah itu. Takut Terus banget ketika itu soalnya memang aku yang memang salah. selesainya gimana tuh ketika itu? Ya sampai nangis loh orang bulenya karena dia nggak salah, lagi berhenti tahu-tahu jeder gitu kan. Mmm, Nangis kaget, terus bilangnya, "Ini ku sakit nih belakang." Aduh udah ngeri deh kalau yang nanti sakit terus kita dituntut. Tapi waktu Tuhan bilang gitu ya udahlah, ternyata ya udah, urusan nama asuransi masing-masing, nggak ada susu segala sih, nggak ada? Wow, keren nggak ya. ada. Tapi memang di Kalau sini tuh ya perjuangan hidup sendiri soalnya. kalau hidup di sana sebagai seorang ya kelihatannya kan orang sana lihat lihat kita kan Asian ya, jadi nggak Heeh. Indonesia, cuman Asian itu hidup di sana sebagai seorang Asian gimana menurut Grace sendiri? Suka apa duka, Ada banyak. sukanya, ada dukanya, itu lebih banyak mananya sih yang Grace rasain? Apalagi kalau Indo kan dapur aja dulu tuh. Kalau, hidup di sini sih sebenarnya mungkin di konten aku ada ngangkat yang duka-dukanya ya, karena aku pengen Iya, share yang hal yang orang nggak pernah share, karena selalu bilang Amerika, "Wow, Amerika ini." Aku pengen sisi yang apa adanya yang aku alamin. mmm, Cuma kalau orang-orang bule sih terus terang orangnya baik-baik ya, semuanya nggak yang, mmm, "Oh, kamu orang Asia terus rasis." Enggak sih.
Terus kalau Inggris kita nggak lancar juga nggak yang menghina-hina gitu, nggak. Baik sih mereka. Terus Justru fair. adekku baik-baik. Malah kalau sama orang asing ketemu di park gitu, mereka malah, "Hai, how are you?" Langsung ngobrol gitu, nggak kayak kita orangnya pemalu kan. Orangnya ramah banget. Mhm. Jadi lebih enak apa lebih nggak enak tuh kalau ditanya? Ada suka dukanya lah, pasti namanya juga transisi ya, terus beda budaya, beda ya cuma aku memang ngepost yang dukanya, tapi bukan berarti duka semua sih, enggak Iya. sih. Karena di sini terus terang aku juga mengalami banyak perkembangan ya, dulunya nggak mandiri, nggak bisa masak, sampai bisa jualan. Terus aku bisa ngurusin anak sendiri gitu loh, sampai anaknya udah gede gitu kan. Terus segala hal juga Tuhan sertai, jadi kalau memang jalannya di situ, aku percaya sih Tuhan pasti sertai gitu loh. Memang udah rencangan Tuhan kan. Dimanapun kita tinggal, yang penting kita disertai Tuhan, nggak akan khawatir lah ya. Heeh. Oh iya, kalau aku juga penasaran kalau di sana waktu ketika musim salju tuh nyetirnya tires-nya beda apa gimana tuh? Iya, Rodanya iya namanya khusus. harus lain 4 wheel drive. Jadi kalau nggak pakai itu nanti mobilnya ngesot-ngesot licin. Nah kamu sebagai Mhm. yang pertama kali nyetir terus pernah ngalami pengalaman-pengalaman yang itu nggak sih? Nyetir di sana Aku ketika salju. Apalagi kan kamu kalau nyetir juga kan ngelewatinya lumayan jauh ya, hutan-hutan gitu ya? iya di daerah sini soalnya kan kota kecil ya, jadi hutan Pernah semua ketemu gitu. rusa juga kan? Apa, Pernah. rusa juga? Aku kalau pulang kerja jam 11 malam lagi nyetir tahu-tahu rusa nyebrang gitu. Terus Itu nggak apa-apa rusanya ya? bukannya ya kita makanya jangan sampai nabrak juga soalnya itu mobil langsung penyok loh, rusa itu berat, makanya harus Gede banget, hati-hati. Gede. mus. Udah gitu sama temen-temennya, sama sekeluarga. Jadi Rusanya kalau nggak rusa cuma lewat itu satu. nunggu dulu ya, berhenti gitu ya? Heeh, berhenti. Tapi banyak yang kecelakaan sih karena itu. Soalnya kan mereka langsung nyebrang gitu kan, nggak kelihatan. Malam-malam lagi ya? Mhm. Terus jalannya juga yang paling ngeri itu kalau snow-nya lagi turun. Kalau snow-nya udah di-plow tuh nggak apa-apa, tapi kalau turun belum di-plow itu nyetir paling kecepatan 20 sih. Soalnya kalau Pelan banget. cepet-cepet nanti kita punya waktu ngerem ke mobil depannya tuh nggak bisa langsung grek gitu loh. Jadi harus jaraknya jauh. Terus sering kecelakaannya kalau di highway, di tol. Karena kan, beruntun gitu mobilnya kan. Banyak mobil sering kecelakaan beruntun terus lebih licin, lebih challenge sih nyetir kalau musim snow. Makanya kalau Kalau snow-nya tebel takut. kalau Grace sendiri milihin pendidikan buat Jordan itu basic-nya apa sih di sana? Maksudnya kayak bisa milih atau yang terdekat aja atau gimana? Atau pendidikan juga di sana di di support pemerintah juga apa gimana? Pendidikan gratis di sini. Jadi Oh Jordan itu gratis. gratis. Dari umur 3 itu, dia ini sih ada school bus juga yang bisa pick up, terus, pendidikannya itu dari ini ya, terserah kita sebenarnya. Kalau tuh namanya, sekolah negeri ya istilahnya, kalau di sini bilangnya sekolah public school, itu yang punya pemerintah mhm, itu kita gratis. Tapi kalau sekolah swasta, itu bayar sendiri. Kalau kita tinggalnya di kota Somerswood, nanti sekolahnya di sekolah yang di Somerswood, kalau di kota Dover, di Dover gitu, tergantung tempat tinggalnya. Tapi memang pendidikan di sini bagus memang, Hmm, kalau kamu programnya sendiri juga. sama suami nanemin nanemin iman tentang iman Kristiani ke anak gimana? Kalau Grace Ya, sendiri sama suami mulai ke ngajarinnya gimana itu? ke gereja gitu, sering dibacain buku yang tentang Alkitab. Kadang dia juga main games-nya yang Alkitab punya tuh dia suka tuh. Hmm, Diajarin doa juga ya kan, kalau mau makan dia bisa kok doa doa apa gitu. tuh?
Doa sebelum tidur. Terus kalau ke gereja juga tahu berdoa, langsung berdoa gitu. Gerejanya dekat sama rumah kalau di sana. Dekat, GPI Pak Niko punya, cuma pendetanya kan dari ini ya, tempatku tinggal. Ada kepala pendetanya di New York, kadang datang ke sini juga. Pak Nehemia namanya. Oh, Tapi cabangnya Pak Niko. GPI berarti bahasa Indonesia bukan di sana? Gereja Indo. Wow. Tapi biasa bahasanya Indo-Inggris karena ada bulenya kan. Berarti itu ya, Mm-mm. ya fleksibel sih ya bahasanya ya. Mm-mm. Oke, oke. Terus apa nih? Nih, enggak. Kalau Sekolah apa kan banyak Asia itu toko Asia, Mm-mm. toko murah-murah itu. Kan sering kayaknya Chris juga sering mulai ngonten tuh mulai kapan sih kamu, Chris? Belum lama sih, Mulai baru tahun ya lalu. ketika di Amerika itu ya baru-baru ini berarti ya. Terus Mm-mm. tergerak ngonten itu Triggernya apa? jelajah-jelajah ke apa? Triggernya Triggernya untuk ngonten pertama kali itu apa sih, Chris? Karena kerja fisik itu terus terang aja capek ya. Tangan aku juga sempet bengkak gitu karena Cedera kerja kan? di sama tangan bengkak itu bukan karena cedera, tapi karena kerja di pabrik itu kan harus repetitif kerjanya, masukin Kerjanya barang pabrik apa sih, berkali-kali. Chris? Masukin barang. Pabrik kerjanya bagian packing. Hmm, Jadi jadi masukin packing ke barang. kardus, nanti kardusnya diangkat, di staples, tapi PR kita sehari bisa bikin berapa ratus gitu loh. Banyak banget yang Oh, harus di-packing. Jadi hmm. tangannya sempat sakit, terus kalau weekend masih nerima facial langsung bengkak, nggak bisa ditekuk gitu. Karena kan aku dulu di Indo juga belajar facial, belajar Hmm. LS. Nah itu Basicnya daripada gitu, aku nekat aja bikin konten kali ya, nggak mikirin cuan apa nggak, yang penting coba aja gitu iseng-iseng. Terus aku sebenarnya orangnya introvert banget, cuma nggak tahu bisa nggak kepikiran juga bisa sampai bikin konten. Mungkin temenku juga bingung kali kok bisa ya. terus Aduh. ngontenin teman kerja juga itu teman kerjamu kok diajakin itu teman kerja ya yang dikontenin itu yang diajak Mm-mm. ngobrol itu. Yang itu ya yang suruh coba makanan bukan? Iya, itu kan kontennya Heeh, sempat naik juga ya. heeh. Dia ini sih orangnya fun, mau coba-coba makanan karena orang bule yang orang putih ya. Biasa mereka tuh takut alergi, takut kalau Oh, dia kalau kalau mau coba makan harus lihat bahan-bahannya apa. Nanti kalau ada hal yang dia takut, kikrik ya, dia nggak mau coba. Heeh, kikrik banget picky. mereka. Sampai kalau Iya. kita misalnya jualan roti ke toko harus ditulis ingredients-nya apa aja gitu. Oh, Beneran takut sama bule kalau sampai mereka kenapa gitu. Disulap. kenapa takut? Kalau temenmu kan itu ya kayaknya orangnya enak gitu, jadi kamu cobain oke-oke aja dia. Iya dia fun. Kamu Jadi kontennya. mau nggak coba ini? Oh, I like it. Jadi nggak apa-apa. Mana-mana katanya dicoba semua. Oke, oke, oke. Lucu. Mm-mm. Kalau di tempatmu tuh kompleksnya kompleks Asia gitu ya? Apa Asian Asian gitu apa di kompleks rumahnya Chris sekarang? Oh enggak sih. Tempatku kebanyakan orang bule sih. Orang asli Amerika. Mm-mm. Hmm, Ya enggak Asia Asia semua sih enggak sih. Di mana-mana juga beragam. ada Asianya, kadang ada orang India, ada orang Spanish gitu. Kalau apartemen ya, nggak yang Oh, berkelompok kamu gitu. tinggalnya di apartemen ya, bukan rumah tapak Kalau aku rumah sih, rumah. puji Tuhan lah, di rumah Ya, udah puji punya. Tuhan. Mm-mm. Terus, nah itu kan banyak konten-kontennya Chris tentang apa toko-toko murah, terus toko-toko barang Terus bekas. Terus Oh kalau iya iya. kalau kalau apa buang kita mau susah. buang sampah kan susah ya. Buang sampah yang gede-gede tuh di sana susah ya. Itu gimana tuh pertama kali Chris tahu kayak gitu kan cukup kaget ya.
Iya, kaget. Aku tahu semua sih dari suami kan ya, yang udah citizen, yang udah Sudah lama di biasa kan sini. ya? Heeh. Waktu itu mau buang sofa rumah, terus, "Ayo kita ke City Hall." City Hall tuh kayak misalnya apa ya, ngurus-ngurus listrik, ngurus segala macem gitu loh. Hmm. Ngapain ke City Hall? Harus pakai stiker, nanti stikernya ditaruh gitu di tempat sofanya itu, terus nanti kita harus bayar stikernya dulu, baru nanti truk dari pemerintah ngangkut. Kalau kita nggak taruh stiker, nggak diangkut. "Hah, ribet amat, mau buang gitu," katanya. Ternyata memang harus bayar, makanya orang-orang sering taruh aja di depan rumah. Biasa kalau kita lewat tuh sepanjang jalan, nanti orang tulis free gitu. Ada lemari masih baru, terus ada mesin cuci segala macam lah dibuang-buang aja gitu, karena mereka males kali ya, harus ke City Iyalah, Hall. kalau Kalau enggak ngurus-ngurus itu taruh aja susah. di toko bekas, heeh. Jadi Kemarin toko juga ada bekas kayak memang kontennya toko banyak. bekas ya. Toko bekas Iya kayaknya di dapat sini. barang-barang harta karun ya kayaknya. Iya, jadi toko bekasnya itu, ya itu orang baju baru kadang masih ada tag-nya mungkin nggak cocok langsung ditaruh aja di situ. Karena di sini tuh, apa ya, beli baju tuh dibilang mahal juga enggak, karena banyak banget kalau sekali diskon tuh bisa 70%. Kebelilah maksudnya, segala macam tuh kebeli. Terus misalnya kita dapat barang dari marketplace, biasanya di Facebook kan, itu murah, terus nanti nggak kepakai lagi tinggal ditaruh aja di toko bekas. Jadi sering dapat harta karun, nanti tahu-tahu dapat tas Dior gitu, tahu-tahu dapat yang tas di kalau di online $100, di sana orangnya nggak tahu ya, cuma ditulis $6 gitu, padahal sepatu mahal. Jadi seru sih ke toko bekas. Hmm. Wah. Kalau Grace ini selama 5 tahun sama suami sama anak udah pulang berapa kali ke Baru Indonesia? sekali Baru sekali. baru sekali. Tapi ini tahun depan aku mau pulang, Tahun depan bulan pulang. Juni, Tahun depan pulang Pekalongan berarti. pulang Pekalongan sama ke Nah, Surabaya, biasanya berapa lama sih kalau pulang itu? Berapa sebulan, sebulan, 2 bulan? soalnya Tapi suamiku kan citizen ya, jadi kalau lebih dari sebulan harus distempel lagi visanya, baru bisa lebih dari sebulan. oh, oke oke oke. Kalau Grace, ada pesan-pesan nggak? Aku sebenarnya juga kan mau, tanya buat, isu kabur aja dulu tuh kan juga di Indonesia kan lagi hashtag-nya kan lagi banyak banget ya. Kayaknya Mhm. enak, Oke, ke lagi hype lah kita kerja ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Itu kalau menurut Grace gimana tentang kabur aja dulu itu? Kalau memang mau ke sini sih sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak masalah karena, cuma gini, sebelum kabur aja dulu lebih baik kita kayak membekali diri benar-benar, karena kan kalau misalnya kita nggak ada pendidikan di luar negeri, kayak tahu sendiri kan kerjanya fisik. Pertama persiapin fisik ya kan, terus, kalau menurut aku sih bahasa Inggris lebih bagus diperdalam biar lancar gitu, biar fasih, karena kalau kita bahasa Inggrisnya bagus, peluang kerjanya juga lebih banyak pilihannya Lebih kan. tinggi ya? Mhm. Terus jangan kayak orang-orang yang misalnya cuma ngandelin bantuan dari pemerintah, karena di Amerika tuh misalnya, ada income-nya low gitu ya, di bawah ketentuan, nanti bisa dapat bantuan makanan, tempat tinggalnya juga yang murah gitu. Cuma sekarang ini yang aku dengar, Donald Trump lagi mau membatasi bantuan itu buat imigran, karena mungkin ya itu Terlalu tadi, banyak. jadi memanfaatkan ya. Maksudnya mungkin nggak mau kerja, ada yang begitu biar dapat benefit, jadi lebih baik jangan begitulah, kita benar-benar membekali diri, kalau emang mau kabur aja jangan asal-asal gitu loh, harus Wah, persiapin diri juga, kalau menurut aku. Cuma kalau punya, cita-cita pengen kerja di Amerika ya go ahead, soalnya memang bakal dapat pengalaman baru ya kan, jadi mandiri segala macem. experience baru lah ya. Experience baru. Dan yang penting tetap mengandalkan Tuhan ya, Grace ya? Iya, nomor satu. Karena kalau ada penyertaan Tuhan mau masalahnya gimana tuh ada solusi ya. Kalau kalau kita maksain maksain hal yang misalnya nggak punya uang, ada ya misalnya nggak punya uang harus keluar negeri sampai jual ini itu. Nanti nggak tahu ke depannya apa kamu bisa dideportasi atau
ada masalah di sini, ada juga orang-orang yang kena deportasi atau dipulangkan gitulah pokoknya. Kan kita nggak pengen, jadi lebih baik sebelum memulai segala sesuatu kita doa dulu, cari kehendak Tuhan sih yang menurut aku. Tanya Tuhan gimana dulu ya, yang pasti, Tuhan bilang gimana dulu baru kita lakuin lah ya. Mhm. Oke. Mungkin ada tambahan lagi, Kris, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton video ini mungkin? Apa ya, ya tetap mengandalkan Tuhan, tetap mencari Tuhan, karena membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu menurut aku yang nomor satu sih. Penyertaan Tuhan itu ya karena kita juga mencari ya, makanya Tuhan juga setia ke kita dan, ya itu aja sih paling. Hmm. Mhm. Kalau, ayat emasnya Kris ada nggak? Ayat Ayat emas yang dipegang emas, terus, nah, eee, aku nggak inget ininya ya, tapi kata-kata yang kata-katanya aja nggak apa-apa. Tuhan menyesah orang yang dikasihinya itu, ada kan ayat itu, menyesah Ada orang ada yang ada. dikasihinya anak itu kan. Jadi kalau Iya, pas Iya sih. mengalami iya. apa Mhm. dan jangan bersungut-sungut karena tadinya kan aku kan sempet ngerasa down juga tinggal di sini kan karena berat sih. Cuma aku diingatkan buat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Eee, di saat kita sudah menerima itu, ya itu balik ke kita sendiri. Kalau kita masih bersungut-sungut terus, bakalan sedih terus, bakalan down terus. Kalau kita menerima keadaan ya gimana pun situasinya kita bisalah pasti. Jadi tetap bersyukur. Mantep. Seru banget ini ngobrolnya. Ini ini libur ya, Kris, hari ini? Ini aku kerja jam 5, aku kalau kerja sore. Oh, jam 5 kerja, oke oke. Ya udah gitu Mhm, aja, thank you banget waktunya, Kris, buat mhm. ngobrol-ngobrolnya. Nanti siapa tahu nanti kalau Tuhan izinkan kita boleh ketemu itu Iya lagi, ya, siapa tahu pas nanti ya kalau ya, siapa oke tahu aku oke. ke Semarang. Ya, siap siap, thank you banget. Heeh. Teman-teman jangan lupa di-like, subscribe, dan komen-komen juga share video ini, apalagi kalau kamu kenal Kris. Nanti di Kris juga bisa, teman-teman follow Instagram-nya Kris di Kris Angelin ya, Kris Angelin ya. Angelin, E-nya double ya yang belakangnya. Iya, E-nya double di Ya, belakang. oke gitu aja, thank you Follow banget, Kris. juga IG-nya, Sudut Ya Pandang. ya, makasih banget ya, makasih banget waktunya, gitu. Makasih ya. Ya, Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.